Pemirsa, sudah 5 hari lamanya Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri berada di panti rehabilitasi. Waude Nur Zainab selaku pengacara Nia mengungkap jika kondisi Nia dan Ardi semakin membaik pasca masuk rehabilitasi. Waude juga mengungkap jika Nia dan Ardi rajin berolahraga. Berapa hari yang lalu ya, Jumat itu. Iya. Saya ketemu Pak Ardi dan Bu Nia di panti rehab. Alhamdulillah kondisinya sekarang jauh lebih baik. Waktu saya datang, saya lihat beliau lagi main bulu tangkis berdua, suami istri ditemani dengan ada terapis dan beberapa orang yang ada di panti. Yang saya tahu, yang saya saksikan sendiri ya olahraga saat itu ya. Terus kemudian ketemu saya, kebetulan juga saat itu ada penyidik, terus ya kami ngobrol-ngobrol dari ringan lah begitu ya. Fisik bagus ya. Lebih segar saya melihatnya, lebih segar daripada waktu ketemu di Polres. Ya, menjalani hukuman dan terancam 4 tahun penjara membuat Nia dan Ardi kepikiran soal anak-anak mereka. Waude jelaskan Nia dan Ardi sering merasakan sedih saat melihat video anak-anak mereka. Bagaimana tidak, sejak tertangkapnya Nia dan Ardi dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dirinya dan suami sudah terpisah dan tak satu atap oleh anak-anak mereka. Lantas benarkah rindu Nia dan Ardi terobati lantaran anak-anak dan keluarganya sudah menjenguk Nia dan Ardi? Ya pasti kangen, disampaikan ke saya pasti kangen banget sama anak-anak begitu. Dan ini pelajaran yang sangat berharga buat mereka, disadari seperti itu. Kangen sama anak-anak khususnya kumpul sama keluarga begitu, sama teman-teman ya. Karena Pak Ardi dan Bu Nia selama ini kan punya aktivitas yang juga luar biasa padat gitu. Ya mereka berinteraksi sosial dengan sangat baik gitu dengan lingkungan yang. Kasus penyalahgunaan narkoba yang dialami para selebriti sudah kerap terjadi, salah satunya pasangan suami istri Nia dan Ardi. Ya, kehidupan mewah dan glamor membuat Nia dan Ardi bingung dan mereka merasa adanya tekanan dari pekerjaan. Itulah alasan mengapa Nia dan Ardi memakai narkotika. Lantas benarkah kasus yang dialami Nia dan Ardi ini sudah memasuki P21? Dan benarkah Nia dan Ardi akan mendekam di panti rehabilitasi selama kurang lebih 3-6 bulan lamanya? Ya, memang setelah rehab kan ada lagi yang namanya selain rehabilitasi medis ya, ada yang namanya rehabilitasi sosial, di mana mereka juga bisa beraktivitas, bisa diterima kembali di lingkungan sosialnya, ya begitu. Jadi inilah pentingnya bagi para pengguna ini kita support supaya mereka tidak menggunakan lagi dan bisa kembali normal dengan kehidupannya sebagaimana masyarakat pada umumnya. Gitu. Ada informasi mungkin? Yang tahu pasti berapa lama akan direhab tentu saja nanti ya, karena ada program-program yang mereka lakukan, treatment-treatmentnya itu yang lebih paham mereka dan akan lihat perkembangannya, namanya juga orang diobatin. Pasti dokternya lebih paham lah. Ya seperti itu. Saya sempat menjajaki ya berapa lama kalau orang direhab ya tergantung kondisi pasiennya memang. Bisa ada 3 bulan, ada 6 bulan gitu ya. Atau bisa juga kurang dari itu, tetapi ini semua tentu saja tergantung daripada kondisi seseorang yang direhab dan yang lebih mengetahui perkembangannya dan bagaimana treatmentnya, berapa lama harus dilakukan rehabilitasi, tentu saja para dokter, para terapis yang ada di panti rehab. Waude mengungkap jika Nia dan Ardi kapok dan berharap tak ada lagi yang menggunakan narkoba. Dan support dari keluarga lah yang membuat Nia dan Ardi kuat. Nia dan Ardi mengakui jika mereka akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku hingga masa tahanannya selesai. Lantas benarkah Nia dan Ardi akan terancam hukuman penjara selama 4 tahun? Pasal 127 ayat 1 memang demikian, tetapi kan ada pasal lain, pasal 54. Itu bagi pengguna, bagi penyalahguna, ini kan diposisikan sebagai korban. Ini bahasa undang-undang ya, Okay. Ini bukan bahasa saya. Di Undang-Undang 35 2009 itu sudah bergeser bagaimana seorang pengguna bukan lagi
dikriminalkan, bukan lagi sebagai pelaku kriminal, jadi sudah terjadi dekriminalisasi. Artinya pengguna itu atau penyalahguna narkoba itu bukan lagi sebagai pelaku kriminal, tetapi adalah korban. Korban dari apa? Korban dari pengedaran narkotika yang begitu luar biasa. Dengan adanya mereka selaku korban, berarti dalam hal ini wajib direhabilitasi sebagaimana pasal 54. Gitu. Jadi memang ada pasal 127, tetapi pasal 127 ini kan nanti hakim di dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sebelum memutuskan perkara juga harus mempertimbangkan pasal 54. Begitu disebutkannya. Jadi artinya bahwa memang wajib direhabilitasi bagi para pengguna itu. Bukan hanya dalam kasus ini, tetapi pada kasus-kasus yang lain. Jika Nia Ramadhani dan Ardi Bakri masih menjalani rehabilitasi, kasus serupa yang dialami Jennifer Jill sudah memasuki tahap sidang pemeriksaan terdakwa. Sahala Sihaan selaku kuasa hukum Jennifer Jill mengatakan, sidang yang dijalani Jennifer berjalan dengan lancar. Lantas, apa isi agenda sidang Jennifer Jill kali ini? Ya, jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan saudara JJ. Dia tadi sudah menjelaskan bahwa barang itu adalah barang yang lama. Jadi dia setelah rehab volunteer 2017-2018, dia rehab, dia lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kita apresiasi, setelah dia volunteer itu membuktikan dia punya keinginan yang kuat untuk merehab dirinya. Nah, permasalahannya yang selama ini berjalan di Lido, tiba-tiba di stop. Tadi sudah dijelaskan juga membawa dampak kepada dirinya juga, psikisnya, kesehatannya. Karena di Rutan Polda kan tidak ada fasilitas rehabilitasi. Makanya harapannya dia, dan ini juga yang kami akan perjuangkan, JJ akan mendapatkan haknya kembali untuk direhab. Ya, sebelumnya Jennifer memang sudah 2 kali mencoba menjalani rehabilitasi secara mandiri, namun saat menjalani rehabilitasi, Jennifer gagal. Dan kini, Jennifer berharap rehabilitasi yang ketiga kalinya akan berjalan dengan baik. Rehab itu 2 kali dia. Satu di BNN Lido 2017-2018. Yang kedua di Agape. Jadi ada fase kurang lebih 3 tahun dia tidak memakai. Tiba-tiba dengan situasi keadaan sekarang yang serba sulit, dia jatuh kembali. Ya kan, dia jatuh, dia menggunakan. Dan itu kemungkinan itu bisa terjadi. Sesuai dengan ahli kemarin juga mengatakan demikian. Seorang yang dalam keadaan depres, stimulusnya ini dia akan teringat kembali. Makanya dia berharap dia direhab. Ya, berharap direhabilitasi, Jennifer mengakui sudah siap untuk mendatangi sidang selanjutnya yang akan diagendakan pada Senin tanggal 26 Juli mendatang dalam agenda tuntutan JPU. Lantas benarkah Jennifer berharap dirinya bisa pulih dari ketergantungan barang adiktif tersebut? Ya tadi yang seperti dia jelaskan, kondisinya tidak lebih baik. Dia sih berharap tetap direhabilitasi supaya dia memulihkan daripada kesehatannya, adiktifnya, itu harapan dia.